Kebijakan ekonomi pemerintah berupa insentif pajak memang menjadi angin segar begitu ya untuk dunia usaha yang terdampak pandemi COVID-19. Tetapi di sisi lain kelonggaran pembayaran pajak ditambah perlambatan ekonomi saat ini, faktor tersebut telah berpengaruh pada penerimaan pajak negara. Kita lihat bersama pada siang hari ini seperti apa. Pertama, dari penerimaan pajak saat ini bagaimana? Karena kita lihat berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, sejauh ini tercatat penerimaan pajak adalah baru 241,61 triliun rupiah atau hanya 14,71% dari target APBN 2020 yaitu 1.642 triliun rupiah. Nah, meski begitu target ini sudah direvisi menjadi 1.254 triliun, lebih rendah 5% dari realisasi pajak di tahun 2019. Sementara untuk realisasi pajak per bulan Maret 2020 ini tumbuh minus 2,47% secara year on year. Padahal jika kita bandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, penerimaan pajak ini tumbuh 1,32% secara tahunan. Bisa disimpulkan juga bahwa ancaman shortfall pajak bisa kembali terjadi, bahkan bisa lebih besar dari tahun lalu yang mencapai 245,5 triliun rupiah. Apalagi dalam satu dekade terakhir kita tahu bahwa pemerintah ini belum berhasil mencapai target pajak. Nah, ditambah kondisi ekonomi tahun ini akibat pandemi COVID-19, bisa saja 2020 menjadi tahun ke-11 bagi pemerintah kembali tidak mencapai target penerimaan pajak. Dan kita tahu saat ini, jangankan untuk membayar pajak, untuk survive saja sektor-sektor usaha ini kesulitan ya begitu. Karena kita lihat juga kinerja sektor real ini semakin lesu sejak diterapkannya aturan PSBB. Nah, selanjutnya kita lihat di tengah tekanan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyebut bahwa pemerintah sudah menggelontorkan dana sebanyak 35,3 triliun rupiah sebagai langkah relaksasi keringanan pajak bagi 18 sektor usaha. Bahkan jumlah sektor usaha ini sudah ditambah dari rencana awal yaitu 11 sektor usaha. Nah, ini juga termasuk bagi penghapusan pajak untuk pelaku usaha UMKM selama 4 bulan. Lebih rinci, pemerintah memutuskan memberi insentif pajak berupa apa saja. Ada pajak penghasilan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, kemudian PPh pasal 22 terkait impor ini juga dibebaskan, PPh pasal 25 badan ini dikurangi, dan restitusi pajak pertambahan nilai atau yang biasa kita kenal dengan PPN ini dipercepat. Aturan keringanan pajak ini juga sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2020 di mana insentif pajak ini berlaku bagi wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19. Jadi insentif pajak ini sudah berlaku sejak awal April dan sudah diajukan bagi perusahaan dengan penghasilan di atas 200 juta rupiah. Kita lihat juga berikutnya, sementara itu DJP juga mencatat ya ada 20.000 lebih perusahaan dari berbagai sektor industri ini yang sudah mengajukan permohonan insentif pajak, di mana 76,85% atau 15.384 perusahaan ini dikabulkan dan sisanya ditolak. Nah, lebih rinci juga kita akan lihat terdapat juga 12.000 lebih perusahaan yang mengajukan permohonan keringanan pajak penghasilan PPh 21 dengan yang disetujui yaitu 9.610 perusahaan. Berarti pekerja di 9.000 perusahaan ini sudah dipastikan bisa mendapatkan gaji penuh tanpa potongan pajak selama 6 bulan. Nah, sementara untuk PPh pasal 22 terkait impor terdapat 2.905 pemohon dari 3.557 yang disetujui. Kemudian PPh pasal 25 ada 53 pemohon atau perusahaan disetujui, dan yang terakhir PPh pasal 23 terdapat 4.346 pemohon dan 2.816-nya disetujui. Kita akan cermati juga diterima atau ditolaknya permohonan insentif pajak ini masih merujuk kepada 2 syarat. Pertama adalah harus ada pemenuhan klasifikasi lapangan usaha atau KLU pajak. Nah, KLU pajak ini adalah apa? KLU pajak adalah kode yang diterbitkan oleh DJP guna mengklasifikasikan wajib pajak ke dalam jenis badan usaha. Dan kedua, wajib pajak harus melakukan yang namanya pelaporan surat pemberitahuan pajak tahunan atau SPT pada tahun 2018. Jadi, syarat-syarat inilah
yang harus dipenuhi dulu baru permohonan insentif pajak bisa dikabulkan oleh pemerintah. Kita akan lihat juga bagaimana respon pemerintah atas perlambatan penerimaan pajak di tahun ini ya. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan pihaknya sangat waspada untuk kejadian atau kondisi ekonomi setelah Maret 2020. Meski begitu, pihaknya juga belum memprediksi secara menyeluruh tetapi akan tetap mengawasi seperti apa penerimaan pajak sepanjang tahun 2020 ini. Maka itu juga ada beberapa strategi yang dilakukan oleh DJP untuk mengamankan target penerimaan pajak. Yang pertama adalah perluasan basis pajak dan tetap guna meningkatkan perekonomian. Dan kedua, meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Dan yang terakhir adalah pengawasan serta penegakan hukum yang berkeadilan. Lebih detail sebenarnya upaya menambah basis pajak ini juga sudah dilakukan memang untuk mendorong kemudahan investasi. Dan tidak hanya itu, Otoritas Pajak Nasional juga akan terus mengawasi pembayaran massa agar tidak terjadi yang namanya tax avoidance ataupun moral hazard di tengah pandemi seperti ini. Jadi dengan demikian penurunan pajak memang tidak bisa lepas dari hambatan ekonomi yang terjadi di dunia usaha. Kita sama-sama berharap stimulus yang diberikan pemerintah berupa insentif pajak dapat terserap dengan baik oleh pelaku usaha serta para pekerjanya.